Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Supriyadi selaku Ketua MGMP IPA Kabupaten Grobogan, Ibu Isna Aina pada malam hari ini, dan Bapak Pujiatmo selaku Pembina MGMP IPA Kabupaten Grobogan. Acara optimalisasi kuisis dengan akun belajar.id akan dimulai. Bapak Ibu, untuk acara pembukaan ini nanti ada pembukaan, sambutan, dan penutup Bapak Ibu. Kita langsung saja Bapak Ibu untuk pendahuluan. Marilah kita buka acara seminar kegiatan malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk acara yang kedua adalah sambutan dari Ketua MGMP IPA Kabupaten Grobogan. Ini langsung saja kepada Bapak Supriyadi, Sarjana Pendidikan, disilakan. Monggo Pak Pri. Terima kasih Bu Purwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pujiatmo selaku Pembina MGMP IPA Rayon SMP Kabupaten Grobogan, Ibu Isna Aina Hidayati selaku narasumber optimalisasi khusus dengan akun belajar ID, Bapak Ibu peserta workshop optimalisasi khusus dengan akun belajar ID yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah berupa kesehatan dan keselamatan serta kesempatan kepada kita semua dapat dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan saatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mengucapkan beribu kasih kepada kita Bapak Pujiatmo yang telah membina MGMP IPA sehingga kita dapat melaksanakan berbagai kegiatan dengan lancar dan tanpa hambatan suatu apapun. Yang kedua, berterima kasih kepada teman-teman pengurus MGMP IPA Rayon SMP Kabupaten Grobogan yang kerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari diadakan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru IPA dalam melaksanakan pembelajaran kurikulum Merdeka pada tahun 2004-2005 dengan menggunakan khusus. Dengan menggunakan khusus maka pembelajaran akan lebih menarik, siswa akan lebih senang belajar menggunakan kuisis. Karena apa? Karena di dalam kuisis nanti ada soal-soal yang interaktif bagi kita, bagi siswa, sehingga siswa menjawab jawabannya. Dan ini nanti akan dioptimalisasi
Dan tempat kegiatan ini akan dilakukan selama 3 hari, yaitu tanggal 5 sampai 7 September tahun 2024. Waktunya pukul 19 sampai 21.00. Tempatnya di room ini, setiap ada kegiatan nanti akan di-share linknya dari panitia. Peserta sampai saat ini, pesertanya sudah mencapai 78 yang mendaftar. Luar biasa, acara kita sudah yang mendaftar 78 dan kemungkinan bisa bertambah. Nanti akan diisi oleh Bu Isna Aina Hidayati dan nanti oleh yang lain. Harapan setelah kegiatan ini, teman-teman kita semua bisa meningkatkan pembelajarannya di kelas dengan menggunakan quizzes. Nanti pembelajarannya akan lebih menarik, lebih menantang, baik pada guru maupun pada peserta didiknya. Selain itu, bisa merancang soal-soal yang nanti akan dituangkan di dalam bentuk quiz. Nanti bisa membuat soal dan siswa akan tertantang dan menarik. Demikian, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Acara ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyadi atas sambutannya. Acara selanjutnya Bapak Ibu adalah penyampaian materi dari Ibu Isna Aina, Sarjana Pendidikan. Ini langsung saja nggih Bu Isna nggih. Yang terhormat Ibu Isna Aina Hidayati, Sarjana Pendidikan. Disilakan. Bapak Ibu sekedar informasi sebelum Bu Isna memulai kegiatan pemberian materi atau penyampaian materi. Untuk Bapak Ibu dimohon dengan sangat untuk mematikan mic-nya ketika materi disampaikan. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bertanya bisa melalui chat Bapak Ibu atau bertanya langsung. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Untuk daftar hadir nanti akan disampaikan 30 menit sebelum kegiatan pada malam ini berakhir. Kita penyampaian materi oleh Bu Isna Aina Hidayati, Sarjana Pendidikan. Silahkan Bu Isna. Terima kasih Bu Poronti. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, masih semangat ini malam Jumat. Kita belajar bersama tentang puisi. Oke Bapak Ibu, saya ada pantun. Saya bacakan pantunnya, nanti bisa Bapak Ibu bilang apa gitu nggih. Bintang berkelip di langit sana. MTP IPA berbogan memberi makna. Dengan kuisis kita belajar gembira. Menuju prestasi dan cita-cita yang mulia. Tepuk tangan untuk semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin di sini untuk kuis itu sudah bukan hal baru lagi. Saya ingin tahu, coba Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat,
sudah pernah menggunakan kuisis dalam pembelajaran atau belum? Monggo Bapak Ibu, sebelum pengenalan lebih lanjut. Bisa buka chatnya, kemudian dituliskan apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan kuisis dalam pembelajaran atau belum. Kemudian fitur-fitur apa saja yang sudah Bapak Ibu kenal di dalam kuisis tersebut. Monggo, ini Bu Purwanti sudah, tapi simple. Kemudian Bu Dewi Fitrasari pernah. Nah, alhamdulillah pernah. Kemudian Bu Miftahul pernah. Yang bisa ditulis di kolom chatnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ahmad Kholis, alhamdulillah pernah gitu nih. Berarti memang di sini untuk kuisis Bapak Ibu itu sebagian besar sudah mengenal seperti apa. Kemudian ini Pak Anang, kemudian Bu Sri Trisnawati ini sudah pernah. Nanti kita di sini adalah sharing ya, berbagi tentang pemanfaatan akun Belajar ID dalam aplikasinya di kuisis. Mungkin untuk beberapa tahun yang silam, ketika kuisis masih hal yang baru dan belum bergabung dengan Belajar ID, banyak fitur-fitur yang tidak bisa kita pakai. Tapi dengan berkembangnya zaman ya, untuk kuisis ini sudah bekerja sama dengan Kemendikbudristek dengan memanfaatkan akun Belajar ID. Oke Bapak Ibu, izinkan saya share screen dulu untuk mungkin sedikit nih. Saya pakai ini dulu. Ya, ini Bapak Ibu untuk tema kita hari ini yang insya Allah akan kita lakukan selama 3 malam berturut-turut. Ini adalah pelatihan School Trainer ya 2024. Temanya adalah optimalisasi kuisis dengan akun Belajar ID, kerjasama antara kuisis bersama insya Allah nanti tanggal 5, 6, 7 September. Kemudian di sini sekedar mengingatkan saja untuk sertifikat Bapak Ibu, insya Allah nanti senilai 8 poin di LHK dan akan dikeluarkan langsung oleh tim kuisis. Nanti di akhir kita melakukan latihan ini, Bapak Ibu akan ada uji kompetensi dan akan diberikan di akhir pembelajaran nanti Bapak Ibu. Nah, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Mungkin ada sebagian yang sudah mengenal, ada juga yang belum mengenal. Ini tentang saya Bapak Ibu. Nama saya Isna Ainah Hidayanti. Saya juga sebagai pengurus Asosiasi Guru Penulis Grobogan, kemudian menjadi guru penulis dari beberapa buku solo maupun buku yang ditulis bersama-sama. Kemudian pernah menjadi guru pemandu IPA pada tahun 2006. Kemudian ketika ada program tahun 2009 hingga 2011 itu menjadi guru pemandu. Kemudian 2 kali mengikuti lomba Olimpiade Guru Nasional IPA tingkat kabupaten yaitu tahun 2014 dan 2017. Alhamdulillah bisa mewakili kabupaten menuju ke provinsi. Selain itu sebagai penulis buku terbanyak nomor 2 waktu tahun 2020, kemudian saya juga sebagai penggerak angkatan, kemudian pernah menjadi penelaah hasil nyata PMM di tahun 2024, kemudian yang baru adalah sebagai fasil baik dari Kemendikbudristek. Itu
sekilas dari saya, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di sini. Selanjutnya saya stop dulu. Nah, di sini Bapak Ibu kita mencoba untuk pemahaman awal agar nantinya ketika Bapak Ibu ingin membuat tayangan di Quizizz bisa apa ya namanya bisa mempunyai itu sudah kemarin. Saya untuk linknya ya Bapak Ibu. Ya, kita interaktif saja Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu bisa membuka apa namanya laptop ya, atau laptop boleh ataupun WA. Di WA nanti saya share di kolom chatnya. Tadi kok macet banyak sekali. Sebentar Bapak Ibu, ini saya buka dulu. Saya ulang dari awal atau gini aja saya presentasi dulu aja nih. Ya. Ya, sekarang kita mau mencoba dulu tentang apa sih Quizizz ya? Apa sih itu Quizizz? Kenapa kita menggunakan Quizizz dalam pembelajaran? Ini selain Quizizz, aplikasi-aplikasi yang ada di itu banyak sekali. Tapi untuk sekarang kita mau mencoba memperkaya diri pemahaman tentang apa sih Quizizz itu sebenarnya. Nah, di sini Bapak Ibu, bahwa Quizizz itu adalah sebuah platform pembelajaran interaktif yang berbasis gamifikasi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dengan berbagai mode penyelenggaraan. Dengan Quizizz, guru juga dapat untuk berbagi dan ajar serta instrumen penilaian untuk siswa. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, ternyata Quizizz itu dipercaya oleh guru secara global. Di sini sampai saat ini ada 75 juta yang menggunakan secara aktif. Kemudian ada 50 juta lebih yang bertanya setiap bulannya. Kemudian aktivitas dari guru itu ada 30 juta lebih. Dan di sini untuk pemanfaatan Quizizz juga sangat menghemat waktu buat guru. Nah, sekarang apa sih guru suka menggunakan Quizizz? Nah, tentu saja di sini kita sebagai seorang guru ketika mengadakan asesmen pembelajaran kita terbantukan dengan adanya Quizizz. Yang pertama, pelajaran menjadi menyenangkan dan aksesnya itu mudah. Kalau aksesnya itu mudah, otomatis akan menghemat waktu. Selain menghemat waktu, membuat siswa juga semangat dalam belajar Bapak Ibu. Apalagi sekarang untuk Quizizz itu sudah dilengkapi dengan AI ya. Jadi kita kalau membuat soal, kalau dulu itu bisa berjam-jam mikir soalnya seperti apa, dengan ada bantuannya AI, sekarang kita mungkin tidak sampai seperempat jam itu sudah bisa menciptakan satu asesmen yang bisa kita gunakan sebagai penilaian ya, lembaga penilaian untuk siswa yang interaktif. Nah, di sini bahwa Quizizz itu memberdayakan guru Bapak Ibu. Nah, sekarang apa
sekali menemukan di kuisis atau materi pelajaran itu dengan mudah. Ini banyak sekali, nanti kita akan buka satu persatu ya. Mungkin kalau malam ini tidak selesai prakteknya, ada di malam berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi di sini untuk kuisis ini penggunaannya ini, kemudian apa sih kok hubungannya dengan kurikulum merdeka. Nah, di perpustakaan kuisis itu telah tersedia banyak referensi asesmen pembelajaran dan AKM tentunya yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh guru sebagai referensi. Secara khusus, kuisis juga telah menyusun konten asesmen pembelajaran yang telah diklasifikasi berdasarkan topik ya, topik dan subtopik serta tingkat kesulitannya mulai dari yang mudah hingga sulit, dan konten tersebut dapat membantu dan sangat memudahkan bagi kita sebagai seorang guru dalam memberikan serta menyiapkan asesmen yang sesuai dengan keberagaman tingkat kemampuan murid kita. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu ada banyak hal ya untuk pembuatan kuis dengan menggunakan kuisis yang biasa kita sering mengadopsi dari soal-soal yang dibuat oleh pengguna kuisis yang lainnya. Dengan kata lain adalah namanya teleportasi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk asesmen atau penilaian, kita bisa menggunakan beberapa cara untuk membuat lembar penilaian tersebut Bapak Ibu. Yang pertama yaitu dengan menggunakan buat dari awal. Jadi kita itu membuat dari nol, tidak menggunakan milik orang lain, juga tidak menggunakan AI, itu pure kita membuat dari nol. Nah, di sini buat dari awal. Dan di buat dari awal ini ada 15 lebih pertanyaan dan perpustakaan yang disiapkan oleh kuisis. Kemudian ini juga bisa menggunakan ubah link. Jadi kuis ini menggunakan bantuan AI atau artificial intelligence. Kemudian bisa juga kalau kita sudah mempunyai soal-soal di dalam laptop kita dalam bentuk dokumen, itu kita bisa mengunggah dokumennya. Jadi di situ unggah dokumennya bisa berupa PDF, doc ataupun PPT agar bisa dijadikan menjadi sebuah kuis. Kita juga bisa menghasilkan kuis itu dari teks. Ini semuanya adalah berbentukan AI Bapak Ibu. Nah, sebenarnya AI itu apa sih? Gitu nih. Karena sekarang ini kita sering sekali mendengar AI dan AI lagi gitu. Nah, sebenarnya di kuisis ini sudah dilengkapi fitur AI Bapak Ibu. Dengan bantuan AI, guru cukup menuliskan topik materi, kemudian mengunggah dokumen atau menyematkan link video YouTube maupun Wikipedia, maka AI akan menyusun pertanyaan sendiri. Nah, apa sih yang tidak untuk guru kan seperti itu Bapak Ibu? Di sini sebenarnya untuk guru bahkan banget ya, dari segi menyusun penilaian itu kita tinggal memberikan prompt ya, memberikan prompt pada situ, memberikan perintah, nanti AI yang akan mencari atau menyusun naskah atau narasi dalam soal tersebut. Yang penting ketika Bapak Ibu menyusun prompt itu harus spesifikasinya itu jelas sehingga AI-nya itu bisa membaca perintah dari kita sehingga apa yang dihasilkan oleh AI nanti tidak di luar ekspektasi gitu Bapak Ibu. Nah, di sini pekerjaan kita sebagai guru tentunya akan lebih diringankan lagi. Fitur AI juga di kuisis bisa kita modifikasi kembali dari soal yang sudah kita buat. Dari AI pun kita bisa membuat soal menjadi lebih kontekstual. Namun di sini Bapak Ibu sebagai catatan, setelah kita memperoleh soal dari AI ya jangan langsung 100% setelah AI. Saya sudah percaya dengan AI. Dan seperti itu Bapak Ibu,
tapi kita sebagai seorang guru ya harus memverifikasi kemudian soal-soal yang sudah dibuat AI itu kira-kira pas tidak dengan materi yang kita inginkan. Ini kuisis AI ini Bapak Ibu, fiturnya adalah kuisis AI. Oke, di sini Bapak Ibu untuk jenis soalnya pada kuisis itu sangat beragam. Nah, kuisis menyediakan berbagai tipe atau jenis soal yang bisa kita gunakan untuk menyusun pertanyaan Bapak Ibu. Jadi dari yang lost atau yang mudah hingga soal yang HOTS atau yang mempunyai tingkat kesukaran yang tinggi. Dan tentunya untuk membuat soal pun kita harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa kita. Misal, siswa di sekolah A itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan dengan siswa di sekolah B. Nah, kita lah yang sebagai seorang guru harus paham menggunakan, memilih atau memilah soal biar sesuai dengan tingkat pemahaman si anak, tingkat usianya, kemudian gaya belajarnya seperti itu. Di setiap pertanyaan, guru bisa menambahkan gambar, video, ataupun suara sehingga dapat memfasilitasi gaya belajar yang beragam. Karena di sini kita dituntut untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian memperhatikan gaya belajar siswa. Nah, dari sinilah sudah menyiapkan berbagai ragam soal. Misalkan si anak itu suka melihat video, maka soal kita sesuai minat siswa tersebut, maka soalnya dalam bentuk video. Kemudian kalau misalkan si anak suka hanya mendengarkan suara, di kita sudah disiapkan pakai mikrofon, jadi suaranya ada di situ. Soalnya bisa dalam bentuk suara, anak ketika menjawab pun bisa dalam bentuk suara. Itu fitur-fitur yang masuk itu di dalam kuisis. Kemudian di dalam soal kita bisa menulis atau memilih yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Nah, di sini nanti semua indera dalam belajar itu akan terlibat, baik indera mata yang melihat bisa dengan membaca soal, kemudian dengan telinga misalkan kita bisa menggunakan suara. Jadi ini fitur-fiturnya sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ada pilihan ganda, kemudian ini yang paling sering kita pakai Bapak Ibu adalah pilihan ganda. Kemudian susun ulang, ya susun ulang, kemudian seret dan lepas atau drag and drop ya, seret dan lepas, kemudian ada respon matematika. Nah, ini Bapak Ibu kalau mungkin ketika membuat soal yang ada pangkat, ada rumus-rumus dengan menggunakan rumus pakai foto ya, sekarang sudah bisa diketik di situ Bapak Ibu. Jadi fiturnya sudah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Kemudian ada penanda, kemudian ada yang mengkategorikan, kemudian banyak sekali nih Bapak Ibu, nanti bisa kita coba satu persatu. Ini juga ada isi bagian yang kosong, dan menjodohkan, catatan ke bawah, ada label gambar, kemudian ada grafik ya, grafik matematika. Nah, ini sudah semuanya ada. Ini yang penilaian. Ada lagi Bapak Ibu tentang penilaian fleksibel. Nah, di sini ada fitur yang baru, jawabannya itu dengan menggambar Bapak Ibu. Jadi disediakan sebuah kertas kosong dalam lembar jawaban itu, nanti anak menuliskan atau menggambar seperti itu. Misalkan pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Nah, di situ bisa anak-anak menggambarkan emoji di dalam lembar jawaban yang tipe ini, jawaban menggambar. Atau jawaban video, anak akan mengklik itu nanti tombol videonya, kemudian anak bisa merekam langsung jawabannya. Selanjutnya ada jawaban audio. Nah, jawaban audio ini anak akan
merekam secara langsung. Kemudian untuk fitur yang survei sama sudah ada sejak lama begitu. Jadi nanti kita akan mengekspor satu persatu tentang jenis soal yang beragam pada kuisis. Sekarang saatnya kita bisa memotivasi siswa dengan kuisis. Karena memang kuisis diciptakan untuk interaksi terus di sini lebih menyenangkan dengan kuisis. Untuk yang sinkronnya ada beberapa di sini. Yang pertama adalah mode klasik, kemudian penguasaan, selanjutnya adalah guru, kemudian ada tema ujian, kemudian mode tim dan mode kertas. Nah, untuk mode kertas ini Bapak Ibu adalah solusi terbaik ketika sebuah sekolahan atau sebuah sekolah itu melarang siswanya untuk menggunakan HP gitu. Jadi di sini kuisis mode kertas. Kalau mode klasik ini sudah biasa, kita sering menggunakannya adalah mode klasik. Nah, untuk bagaimana cara menggunakan mode klasik, kemudian bagaimana cara menggunakan mode kertas, nanti bisa kita eksplor bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian ada lagi Bapak Ibu tentang master pack ya. Jadi di sini adalah puncak penguasaan mode permainan siswa itu berlomba-lomba untuk menuju puncak gunung sambil mencapai penguasaan. Jadi di sini digambarkan ini. Jadi nanti siswanya akan berusaha untuk bisa mencapai pada puncak. Jadi ini kayak game berlomba-lomba untuk bisa menuju puncak. Nah, ini bisa kita gunakan ketika anak-anak sudah mungkin merasa jenuh dengan pembelajaran gitu kan, untuk memotivasi kembali, membangun kembali fokusnya anak-anak, kita bisa memakai game kuisis ini. Anak-anak tentunya akan senang. Ya, kita harus ya pinter-pinternya menggunakan media HP lah di sini. Kita tetap menggunakan media HP. Kalau misalkan tidak boleh pakai HP, kita juga bisa menggunakan ruang lab ya. Kalau ruang labnya bisa banyak, kita bisa pinjam satu anak lah, atau mungkin satu kelompok, satu PC itu untuk berdua atau bertiga. Nanti kita bisa model yang ada di sekolah. Lab atau kalau yang sudah sekolahnya punya Chrome itu bisa dipakai. Tapi kan tidak semua sekolahan mendapatkan bantuan Chromebook nih. Hanya beberapa sekolah itu yang mendapatkan bantuan Chromebook. Seandainya sekolah kita itu mendapatkan bantuan Chromebook, bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran berbasis IT. Nah, jadi Bapak Ibu untuk penyelenggaraan asesmen di kuisis itu bisa di-download, bisa direview, dan bisa juga dengan kartu. Yang pertama, bagaimana guru dapat mengunduh, mencetak, dan menggandakan lembar kerja atau lembar siswa tersebut. Ini untuk sebagai solusi misalkan tidak bisa menggunakan HP. Jadi soal-soal itu bisa dicetak, kemudian dibagikan ke siswa dengan metode seperti biasa kita seperti itu Bapak Ibu, dengan mengandalkan kertas. Kemudian di sini juga ada review. Jadi setelah Bapak Ibu membuat soal-soal di kuisis, panjenengan bisa mereview. Mungkin tampilan di siswa seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa klik review. Jadi selenggarakan permainan kuisis dengan mudah melalui ini
ini. Nah, siswa dapat bermain di perangkat guru atau menggunakan metode yang paling kreatif yaitu tablet screen. Nah, ini juga baru Bapak Ibu. Jadi dari perangkat kita dari laptop kita, anak bisa langsung mengerjakan dengan masuk sebagai siswa melalui review. Atau kita menggunakan layar papan tulis dengan tablet screen. Jadi anak-anak maju nabok papan tulisnya, kemudian nanti akan otomatis pakai ini tablet screen. Selanjutnya adalah kartu cepat Bapak Ibu. Nah, di sini adalah bermain tebak-tebakan dengan kuisis ala flashcard atau kartu cepat. Nah, ternyata fitur-fitur yang ada di asesmen kuisis ini sekarang sudah ada Bapak Ibu. Kita cobalah sering-sering membuka, misalkan kita tidak tahu, ada rasa penasaran, yang penting kita mencoba, kita buka-buka saja sendiri. Nah, mungkin ini juga ada yang bertanya, Bapak. Kalau sudah mengerjakan kuis, ya, mengerjakan laporan, karena harus melaporkan nilainya itu di mana, kemudian bagaimana cara memperoleh nilai tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk perkembangan siswa itu juga sudah ada. Ya. Bentar, saya stop screen dulu sebentar. Oke, Bapak Ibu, itu masih ada beberapa hal lagi yang perlu saya sampaikan di sini. Video saya tertutup. Ya, saya lanjutkan lagi untuk screen-nya. Ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, untuk laporan perkembangan siswa. Nah, di sini bisa kita cek di sini. Jadi ini ada akurasinya berapa, kemudian siswa yang mengerjakan itu berapa. Dan akurasi ini merupakan rata dari nilai siswa. Rata dari nilai siswa. Kemudian, nah ini bisa kita download ataupun kita cetak dari sini. Kemudian ini adalah cetaknya. Kemudian nilai masing-masing siswa ini misalkan namanya si Jami ya. Jadi berapa? Nah, kita lihat di akurasi 30%. Skornya 1300. Skornya kita bisa lihat dari laporan perkembangan siswa. Nah, untuk tampilan laporan perkembangan siswa pun tidak Ibu, bisa kita lihat dari grafik perkembangannya. Jadi di sini tiap anak ini, misalkan si Jami ini perkembangannya bagaimana? Ini bisa kita cek satu persatu. Kemudian Jackson, nah ini bisa kita lihat ini. Ini adalah laporan perkembangan siswa yang ada grafik perkembangannya. Ini tampilan untuk laporan perkembangan siswa yang bisa kita cetak Bapak Ibu sebagai kayak apa nih? Kemudian selain soal, kuisis juga bisa digunakan untuk membuat bahan ajar Bapak Ibu. Jadi ada dua di sini Bapak Ibu ketika mau membuat materi belajar
pembelajaran itu bisa juga Bapak Ibu, ini hal yang baru juga. Biasanya Bapak Ibu menggunakan yang lainnya, misalkan Canva atau PPT gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu pun bisa membuat bahan ajar dengan Quizzes. Ini bahannya. Yang pertama Bapak Ibu adalah fitur lesson atau slide presentasi dari Quizzes. Guru itu dapat menyiapkan bahan ajar, kemudian yang interaktif dengan menambahkan berbagai macam konten berupa teks, gambar, kemudian ada audio juga di situ, kemudian menyematkan video, serta juga pertanyaan untuk umpan balik kepada siswa. Jadi di sini memang benar-benar disiapkan untuk pembelajaran yang interaksi. Jadi di sini siswa juga terlibat secara aktif membaca bahan ajar, mempelajari bahan ajar yang kita buat. Tentunya kita juga harus mempersiapkan dari awal siswanya yang bagaimana, kemudian latar belakangnya, karakteristiknya. Jadi kalau kita membuat bahan ajar sendiri, tidak hasil dari ATM, tentunya kita lebih puas gitu Bapak Ibu. Karena ini adalah hasil karya kita sendiri. Kita membuat sendiri, kemudian meramu sendiri. Nah, ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa menyiapkan bahan ajar untuk siswa kita. Namun di sini dengan adanya Quizzes ini kita dipermudah Bapak Ibu. Dengan apa? Ya dengan AI. Jadi untuk bahan ajar pun di sini kita bisa memanfaatkan AI untuk membantu kita menyiapkan materi ajar ataupun ajar. Dan ini tentunya akan menghemat waktu kita. Kalau dulu ngetik satu persatu atau cari gambar satu persatu, dengan dibantukan AI, kita bisa lebih cepat dalam membuat bahan ajar maupun materi ajar. Nah, ini Bapak Ibu untuk lessonnya. Nah, misalkan Bapak Ibu kok memiliki file-file ya, file-file kok tersimpan di Google Drive, kita kok mengambil atau import slide dari Google Drive ini fiturnya. Ini menambahkan slide baru. Jadi kita dapat mengunggah file presentasi dari Google Drive atau membuat konten secara langsung di Google template atau jenis slide-nya. Di sini jenis slide-nya sangat disiapkan oleh Quizzes. Jadi kita tinggal mengambil slide yang mana yang akan kita pakai Bapak Ibu dengan memilih satu atau berapa yang ada di sini. Jadi kita bisa menambahkan teks, media. Media ini bisa berupa gambar, audio, video, ataupun video yang kita ambil dari YouTube. Juga kita bisa kok mengambil dari link website lainnya gitu. Jadi ini sudah disiapkan benar-benar oleh Quizzes untuk memudahkan kerja kita. Biar apa? Biar kita itu bisa fokus terhadap anak didik kita. Selain bentuk slide, Bapak Ibu juga bisa menyisipkan berbagai pertanyaan di dalam lesson atau materi panjenengan. Soal yang bagaimana yang bisa disisipkan, baiknya Bapak Ibu kita bisa memilih, bisa pilihan ganda, kemudian ada isi yang kosong, kemudian ada penanda, ada grafik matematika juga kita bisa buat kok. Jadi untuk yang guru matematika ataupun kita ya, kalau yang guru IPA, yang fisika itu kan juga ada grafik, misalkan grafik hubungan antara percepatan dengan jarak dan waktu, itu kita bisa bikin di Quizzes.
atau grafik hukum Ohm. Nah, antara V dengan I dan R itu kan juga bisa kita buat grafiknya. Kita pilih yang mana? Kita pilih pada fitur grafik matematika. Selanjutnya, kita juga bisa membuat soal dalam bentuk susunan. Juga menunjukkan, kemudian mengkategorikan. Misalkan kita memiliki kategori, ada 2 kategori misalkan ya. Nah, kita ambil di situ dan kita masukkan kelompok-kelompokan satu persatu. Kemudian ada jawaban menggambar. Jadi yang mudah-mudah saja gambarnya itu sketsa, misalnya sketsa apa itu bisa. Atau menuliskan dalam bentuk jawaban. Yang pakai rumus-rumus itu anak bisa menulis langsung. Jadi tidak langsung klik apa, tapi anak juga kreativitasnya, motorik dari menulis di tangan itu bisa kita manfaatkan juga dengan menggunakan quizzes ini Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dengan ini kita pilih yang jawaban menggambar. Kemudian seret dan lepas. Nah, ini juga cocok ketika kita memiliki soal misalkan gambar kapal. Nah, gambar kapal jadi sampainya adalah hukum Archimedes. Nah, kita bisa menarik kapal ke hukum Archimedes. Kemudian ada juga ini yang jatuhkan ke bawah. Kemudian terbuka berakhir, jawaban dengan menggunakan video. Ini tadi yang sudah saya bahas ya untuk respon matematika. Ada label gambar, jawaban audio maupun survei. Jadi di sini videonya sangat banyak sekali, Bapak Ibu bisa memilih dan menentukan mana sih yang cocok untuk anak didik kita dengan usia yang sekian itu, kira-kira mereka itu lebih suka dengan pembelajaran yang bagaimana. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan quizzes untuk bahan ajar. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, fitur ekstra dalam presentasi interaktif itu yang seperti apa saja? Nah, di sini ada spin the wheel. Jadi kita bisa mengajak anak ketika berinteraksi, siapa yang maju ke depan misalkan. Nah, kita bisa ini mengajak. Yang kita pilih apa? Spin the wheel. Nah, cara ini merupakan sebuah cara interaktif untuk memilih dan melibatkan siswa pada sesi pembelajaran. Kalau biasanya kita secara langsung menunjuk dengan cara berhitung ya, 1 sampai 6 misalkan gitu, terus muter terus. Nah, siapa yang jatuh pada angka ini memberi jawaban. Nah, tapi kan itu tidak menarik buat anak. Kalau seperti ini diacak, kemudian ketika namanya berhenti berarti anak itu yang akan mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan, atau misalkan maju ke depan untuk presentasi. Selanjutnya, gimana Pak? Oke, mungkin kepencet apa. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di sini guru juga dapat mengaktifkan interaktif feedback. Jadi kita menggunakan papan tulis ya, papan tulis dengan menggunakan. Jadi papan tulisnya itu tidak hanya sekedar papan tulis yang biasa kita pakai Bapak Ibu, tapi memanfaatkan papan tulis virtual. Tentunya di sini juga melibatkan semua siswa. Nah, lagi-lagi adalah siswa harus menggunakan media HP, bisa PC, ataupun bisa laptop dan notebook. Nah, ini nanti ya kita bisa berkoordinasi lah dengan pihak sekolah. Misalkan kok sekolah itu ada kebijakan tidak diperbolehkan membawa gawe untuk anak-anaknya, ya kita nanti bisa berkoordinasi bagaimana menemukan solusi yang terbaik dengan adanya pemanfaatan fitur belajar ID. Apalagi sekarang di sekolah-sekolah kan sedang gencar-gencarnya untuk
memanfaatkan akun belajar ID anak untuk memverifikasi dan memanfaatkan. Kalau tidak salah itu suratnya atau edarannya sampai bulan September ini semua sekolah harus sudah selesai gitu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi untuk selanjutnya. Ini untuk papan tulis interaktif, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba-coba membuka fitur apa saja yang ada di dalam Quizzes. Oke, Bapak Ibu, itu sekilas tentang Quizzes. Ya. Selanjutnya masih ada lagi tentang akomodasi Quizzes untuk siswa, Bapak Ibu. Nih. Saya share screen lagi. Bentar. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi kepotong untuk presentasinya. Ya, ini Bapak Ibu, selanjutnya adalah akomodasi Quizzes untuk siswa. Nah, di sini ada tentang pertanyaan penebusan. Nah, seperti apa itu? Siswa mendapat kesempatan untuk memberi soal yang ia jawab salah dan mencoba untuk menjawab kembali. Jadi ketika Bapak Ibu meng-share soal dan anak tersebut kebetulan itu salah, ya, berarti dia diberi kesempatan untuk menjawab kembali soal yang dia salah. Jadi di sini ada akomodasi Quizzes untuk siswa. Selanjutnya adalah adaptive question bank. Jadi bank soal adaptif. Dengan mengaktifkan pertanyaan adaptif, setiap siswa akan mendapatkan paket soal yang berbeda di setiap percobaannya. Jadi meskipun anak itu ya, siswa kita itu mengklik soal yang sama, tapi misalkan jawaban A di pertama kali dia mengerjakan, belum tentu ketika dia membuka kembali soal tersebut, jawaban yang A tadi masih berada di option A, tapi bisa berputar. Itu namanya adaptive question bank. Selanjutnya ada lagi skip question. Jadi kalau misalkan anak tersebut kok belum menemukan jawabannya, dia bisa melewati pertanyaannya. Kalau yang dulu kan enggak, Bapak Ibu. Kalau dulu ya harus diisi. Entah dia itu merasa bisa mengerjakan ataupun tidak, dia harus menjawab dan kembali. Tapi untuk yang sekarang itu si anak bisa men-skip, ya, jawabannya bisa dilewati. Ketika siswa bisa melewati kan nanti kalau di akhir ya, sudah sampai di akhir bisa kembali lagi dan mengerjakan soal yang siswa tersebut merasa belum dikerjakan. Jadi pertanyaannya bisa ditampilkan kembali pada soal yang terakhir. Nah, selanjutnya adalah kerjasama dan pelatihan. Nah, ini sudah sampai di akhir, Bapak Ibu. Jadi nanti endingnya
dari pelajaran kita kali ini, Bapak Ibu juga diharapkan bisa membuat soal yang menarik buat anak didik kita. Oke Bapak Ibu, saya stop sharingnya dulu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Monggo Bu Antin. Oke, mungkin Bu Antin sedang ada sesuatu. Langsung saja mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu bagi yang memiliki pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau bisa lewat kolom chat nggih. Tadi ternyata materi kuisis atau aplikasi kuisis ini berkembang pesat sekali nggih Bu Isna nggih. Bahkan dilengkapi dengan IA begitu nggih. Dan mungkin sudah tidak hanya untuk asesmen saja tapi untuk membuat materi ajar, bahan ajar begitu. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, silakan. Dari Bu Wit, angkat tangan, monggo Bu Wit, jika ada pertanyaan. Bu Wit. Oke, mungkin karena belum ada yang bertanya, kita mencoba untuk bermain dulu ya Bu Antin ya. Siap. Nah, monggo Bapak Ibu, ini saya kasih linknya di kolom chat aja. Di kolom chat. Nah, kita mencoba dulu. Monggo Bapak Ibu, atau bisa melewat join ini biar saya buka dulu. Sudah tampil belum layarnya? Belum? Belum. Sudah. Enggak, maksudnya join quiz. Oh, belum lupa saya share-nya belum tak klik. Ya. Monggo Bapak Ibu, kita mau mencoba sebelum kita membuat kita belum membuat. Nanti kita buat seperti ini seperti mana? Kita coba dulu untuk memulai. Bisa klik di kolom chat tadi atau bisa melalui joinmyquiz.com dengan memasukkan kode 928144. Oke. Silakan Bapak Ibu bisa klik link yang ada Nah, ini baru 8 peserta yang masuk. Ya, ada Pak Ika Yulianto, Pak Asmadi, Pak Supriyadi, kemudian Ibu Farida Aryani, Ibu Trisna, kemudian ada ANK, kemudian ada juga Jose Mario. Nah, kemudian ada Ibu Riswati, ada Bu Dewi Fitrasari, Ibu Indana, Ibu Diah Marta, Bapak Bagas. Monggo lanjut, baru 12 peserta ini yang masuk di kuis. Ada Bu Resna, monggo yang lainnya. Selanjutnya ada Bu Juni Nur Laila, Bu Stefani, lanjut, baru 16 peserta kita. Pesertanya ada 61 ya. Nanti kalau sudah ada 25 kita mau mencoba mulai ya. Ibu Neti, lanjut lagi. Kita tunggu sampai 25 peserta, kita mencoba. Nanti bagaimana hasilnya dari kuis ini Bapak Ibu. Oke, Ibu Anita, lanjut.
nih, mulai. Iya. Di sini Bapak Ibu ada dua, Bapak Ibu bisa menampilkan dua klasmen. Artinya kalau klasmen ini siswa kita akan merasa tertantang akan suka ketika berada pada posisi di atas. Dan ini kecepatan Anda akan sesuai dengan yang lainnya akan menjadi lebih. Nah ini pertama sementara ada Latihan, kemudian Pak Asmadi ada di posisi 2 ya. Selanjutnya ada Marta disusul oleh Pak Sudiatia. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti anak-anak akan merasa senang ketika melakukan game dengan visi secara langsung. Bapak Ibu juga selain bisa menampilkan klasmen, pertanyaannya juga bisa kita lihat Bapak Ibu. Ini ada soal 1 sampai 15. Soal ini soal-soalnya. Yang biasa berjalan, kemudian mulai soal terus suku ini juga soal nomor 14 dengan susun bukan dengan cara memasangkan. Kita lihat jadi kalau ketika soal berlangsung kita sebagai seorang guru bisa melihat diskusi. Kalau misalkan soalnya salah, kita lihat klasemennya sementara yang tertinggi ya pada posisi pertama adalah Pas, ya. Kemudian disusul oleh Pri, yang ketiga adalah ini masih ada waktu. Saja Bapak Ibu. Nah, ketika memberikan ini kita bisa melihat satu link dari anak ke anak yang lain sambil melihat progres yang mereka lakukan. Dan Bapak Ibu harus untuk mengamati ketika mereka menggunakan dengan menggunakan musik secara langsung tampak bete apakah mereka itu senang. Kalau selama ini selama saya menggunakan puisis ya ketika pembelajaran di kelas anak-anak itu terlihat lebih apa ya antusias banget gitu loh. Nah, apalagi ketika mereka mendapatkan
dengan Nah, oke, posisi etalase sementara peringkat pertama diduduki oleh Pak Supriyadi dengan adalah 7.000 oleh Pak Asri dan Supriyadi dengan makalah ini disusul oleh Pak Asri. Kalian cukup kok bisa kita lihat ke bawah. Bisa kita lihat ke bawah. Kita lihat ke atas lagi. Ya, Pak Bagas berlari kencang menuju ke posisi nomor 5 disusul oleh Bu Stefani Mandi. Wow, keren sekali nih Bapak Ibu. Saling susul. Atau berlari kencang ini ya. Posisi 5 untuk merebutkan paling banyak. Kita sambil menunggu mintakan dibahas tapi kita dari satu meja ke meja yang lainnya sambil melihat Semangat Bapak Ibu. soalnya ada 15 jadi posisi sudah ditentukan. Ini Pak Asmadi dan Pak Priyadi saling berbicara. Sudah ada tertulis nilai kelas. Ini bekerja salah ini. Terus kita nilai kelasnya. Sementara untuk nilai masih di 69%. Profesor yang memperingati Hari Ormasa. Nah, tentunya sebelum Bapak Ibu memulai permainan ini di awal diberitahukan mahasiswa kesepakatan. Karena ini kita butuh waktu kesepakatan berapa menit dan seperti itu. Karena 1 jam dan setelah 1 jam selesai tidak selesai kita harus akhiri buku. Nah ini kalau mau akhiri buku sudah ditentukan sebenarnya bisa dengan cara apa? Yaitu dengan cara pause. Coba di sini ada tanda tir, ada tanda netral di sini. Artinya apa kalau di sini ada netral? Dan di sini menunjukkan ini adalah untuk posisi super. Kalau posisi super berarti posisi yang berundangan. Kalau kita seringnya hanya menggunakan posisi yang baik, jadi ini kita bisa pakai kalau ada tanda. Karena kita masih tradisional, masih menggunakan yang tidak berbayar, maka tanda-tanda yang di sini tidak bisa kita pakai. Tapi kalau kita sudah menjadi pelanggan puisi super. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan ini dengan mau ke anak-anak karena waktunya sudah habis, kita akhiri soal atau permainan kita hari ini ya.
selesai permainan. Tapi kalau sudah ya misalkan baik untuk mengerjakannya, berarti kita harus mengklik yang tanda yes. Oke, kita klik tanda yes. Ya. Nah, inilah. Wow, oke, beri tepuk tangan untuk Bu Indana sebagai peringkat pertama, kemudian disusul Pak Supriyadi, kemudian yang nomor 3 adalah Bapak Asmadi. Oke, beri aplaus untuk semuanya. Nah, di sini Bapak Ibu nilai kelasnya delalah pasin 50% ya. Artinya ini 50% nilai rata-ratanya itu 50%. Nah, ini ada tulisan baru pemanasan. Latihan membuat sempurna. Nah, ini yang pertama. Jadi kegiatan pertama kita untuk mengenal anak-anak, tak apa lah. Nilainya masih sedikit karena baru pemanasan. Mereka belum panas sehingga kecepatannya berbeda. Seperti olahraga kan belum pemanasan kan gitu. Nah, kalau ini Bapak Ibu anggap sebagai pemanasan, kemudian latihannya pengen lebih sempurna lagi, Bapak Ibu bisa kok membuat ini memutar ulang kembali ya dengan mengklik ulang. Kemudian kalau mau sebagai tugas latihan di rumah, Bapak Ibu klik yang ini. Nah, selain itu Bapak Ibu bisa mereview soal. Ini ada kata-kata review soal. Mungkin bagi teman-teman yang tadi tidak sempat ikut bermain, kita coba buka bersama-sama biar ada tampilan seperti apa sih tadi soalnya saya tidak bisa ikut terlibat. Nah, kita coba untuk membuka soal yang dikerjakan 2 orang tadi Bapak Ibu. Kita klik review soal. Nah, ini review soalnya. Jadi nomor 1 ini ada yang menjawab 1 salah, kemudian ini ada yang jawab benar. Nah, ketepatannya sekitar 93%. Itu soal yang pertama. Kita bisa mereview. Kemudian gambar ada 3 orang petani ya. Pertanyaannya ini termasuk ya pertanyaan hot lah ya, karena enggak sekedar melihat gambar tapi juga mikir gitu. Literasi namanya. Ada 5 ini. Ini bisa kok jawabannya kan bisa. Artinya misalkan kita tidak ingin mau tahu jawabannya yang benar yang mana, kita tutup tidak apa-apa. Ini kita klik tunjukkan jawaban atau tadi kita buka jawaban. Nah, di sini ketepatannya 53%. Jadi yang jawab salah maupun yang jawab betul imbang. Selanjutnya soal yang nomor 3. Nah, ada ini kalau guru IPA ya lantas jadikan ya, karena ini memang soalnya adalah soal untuk IPA. Tapi informatika enggak. Ya apa-apa, yang penting harus ada dulu gitu Mas Eka. Oke, Yani ternyata nomor 1 ya, ada 2 yang jawab. Untuk nomor yang B ada 7 dan seterusnya, kita bisa satu persatu kita buka. Nah, ini 11 pemain jawab ini satu-satu dan selanjutnya. Ini bisa kita review kembali seperti apa sih. Wah, ini betul semua ini apa ya. Nah, ini 100% betul semua jawabnya berarti. Penyelam yang menyelam terlalu dalam bisa mendapatkan masalah serius akibat bertambahnya tekanan air. Jawabannya benar. 15 menjawab semuanya. Kita cek. Wow, ketepatannya 100%. Selanjutnya. Jadi dari ini kita bisa menentukan Bapak Ibu soal yang kita buat itu menurut anak-anak itu tingkatannya sulit atau sedang setengah kok setengah di tengah-tengah medium atau yang sukar kan gitu. Nah, sekarang di sini ini sudah beda-beda Bapak Ibu. Yang menjawab kecil, ada yang menjawab besar.
Terus, nah ini menjodohkan, jadi narik-narik gitu. Dan sekarang kita coba, ini saya tutup aja. Kemudian saya ingin mencoba menunjukkan seperti apa sih teman-teman yang tadi tidak mengikuti materi gitu. Oh ya, sebelum ke sana kita lihat lagi Bapak Ibu ke bawah ringkasan. Ya, ringkasan dari tadi yang dikerjakan. Nah, ini tanda hijau berarti benar, yang merah itu salah. Kita lihat di sini. Indahnya performnya itu berapa ini? 11.050. Kemudian nilainya 97%. Berarti ini adalah nilainya 97 kalau kita buat dalam nilai ya, kita ambilnya adalah 97 nilainya. Jadi kalau kita mau mengambil nilai dari yang dikerjakan siswa, yang ini kita ambil nilainya. Nah, berarti untuk Bu Indana ini betul, nomor 1, nomor 2 dan seterusnya ini betul. Kemudian saya ambil nah, dia salah di soal nomor 2. Kemudian ini apa ya? Kena pendek. Nah, ini sudah kita lihat. Nah, ini kita bisa cek satu persatu. Kalau sudah selesai, pengen mengulang ya ini, pengen tugaskan ini. Kemudian bisa klik keluar. Kok nggak mau keluar? Oke. Ini saya keluarkan dulu. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan lagi Bapak Ibu. Ya. Saya mau menunjukkan bagi teman-teman tadi melihatnya di mana. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Ini kalau pengen mencetak dalam bentuk PDF, kemudian ini mendownload, tadi sudah di paparan kan sudah ini mendownload. Jadi kalau kita download bisa kita buat. Ini ya, permintaan kemudian laporan. Nah, bisa kita cek untuk nilainya ini. Kita tunggu masih loading. Nah, ini. Kemudian data peserta juga ada nilainya langsung kan Bapak Ibu. Ini otomatis seperti analisis kan gitu. Ada akurasi, ada skor, kemudian benar berapa. Nah, kita share ke sana. Sudah ada. Kemudian dan seterusnya. Ini nilainya. Kalau pengen langsung nilai kan ini bisa diambil. Persenannya tinggal dibuang. Ini namanya ada. Kemudian data waktu juga ada kok. Ini waktu mengerjakan yang pertama berapa waktunya? Oh 12 detik dan seterusnya sudah ada. Kemudian detail kuis. Nah ini detail kuisnya. Ya, gitu Bapak Ibu sudah lengkap. Jadi kita kalau mau mengunduh ini sudah ada unduhannya. Oke, selanjutnya nah kembali ke sini. Ini nilainya 50% itu artinya nilai kelas. Ya, nilai kelasnya adalah 50%. Kemudian tingkat penyelesaiannya 69. Jumlah soalnya berapa? Ada 15 soal. Kemudian kalau Bapak Ibu pengen membagikan laporannya ke teman, ya tinggal klik bagikan laporan. Nah, ini yang paling kita butuhkan kan memang nilai seperti ini. Dapatnya dari mana kan? Ya. Oke, ini yang apa yang tadi ya mengunduh. Kemudian menunjukkan seperti apa Mbak Anita semuanya. apa yang kita buat itu bisa dilihat oleh dengan menggunakan anak, fitur anak. Kok balik ke meneh? Nah, saya akhiri.
Soalnya seperti ini. Nah, kita ingin gini, kita sebagai seorang guru, tampilannya kan seperti ini. Dan kita pengen melihat tampilan di anak itu seperti apa ya. Nah, kalau kita menginginkan tampilan atau ingin melihat tampilan anak itu seperti apa, di sini ada tulisan review Bapak Ibu. Nah, kita klik review. Jadi ini saya tunjukkan bagi Bapak Ibu yang tadi kok tidak mengikuti permainan, bisa melihat dari sini. Ini saya pengen buka coba lagi. Oke, nah seperti tampilan di anak-anak. Ini saya asal aja, guys. Saya klik asal aja. Siap, Bu. Tidak saya baca soalnya. Pura-puranya baca, tapi ini saya tidak mengklik semuanya. Untuk yang soal ini masih soal pilihan ganda. Tapi kalau pilihan gandanya ada gambar, kemudian warna-warni seperti ini, tentu anak akan merasa lebih semangat, permainan warnanya cantik-cantik. Nah, kalau betul sudah ada ini. Nah, ini masih sama Bapak Ibu, di sini masih menggunakan pilihan ganda, soalnya nanti akan saya tunjukkan yang berbeda gitu. Ini masih berbeda tentunya. Nah, ini sudah masuk ke Benar dan Sarah. Coba Bapak Ibu, kalau ini jawabannya apa? Aliran air dari lubang pada bagian lebih bawah di gelas itu memancar lebih lemah karena berkurangnya tekanan seiring dengan bertambahnya kedalaman cair. Betul atau salah? Salah. Nah, kita klik salah. Oke, salah tapi benar ya. Penyelam yang menyelam terlalu dalam bisa mendapatkan masalah serius akibat tambahnya tekanan air. Oke, benar. Nah, bisa anak-anak tidak pakai HP, ya kita jawab seperti ini. Kita tampilkan, tapi kita bacakan anak-anak yang menjawab. Nah, ini tadi kan salah ya Bapak Ibu, kita jawabnya, ditampilkan kembali. Karena tadi jawabnya salah. Jawabannya apa ini? 4, 3, 2, 1. 4. Oke, 4. Nah, semakin tinggi satu tempat, tekanannya semakin Kecil. ini anak sudah ngetik IL gitu. Diketik misalkan jawabannya besar nih, kotaknya kayak besar ya. Jadi anak bisa ini besar atau kecil. Kotaknya kan sama kan gitu. Diketik besar sudah bisa, diketik kecil juga bisa. Nah, kita sudah pengecar Bapak Ibu. Jawab. Nah, betul, kecil. Lanjut. Nah, ini menjodohkan. Ini kira-kira apa ini? Penyelam. Penyelam tekanan hidrostatis masuk meter sudut pascal atau manometer. Oh, penyelam ini masuk tekanan. Nanti tarik Bapak Ibu, menjodohkan ke bawah. Ini itu Martimeter. Ini manometer. Yang ini pasukan. Nah, di sini anak juga gerakan motorik tangannya juga dituntut, tidak hanya klik-klik jawaban, tapi juga ada gerakan motoriknya terpakai di sini. Kita menjodohkan soal. Jawab. Nah,
Selanjutnya, nah di sini ini narasi juga merangkai kata. Apa ini yang di sana? Ini sudah oh gaya apung. Dijelaskan oleh siapa? Archimedes. Masukkan sini. Dan dikenal dengan istilah apa? Gaya Archimedes. Nah, yang hukum Boyle sama hukum Pascal ini adalah pengecoh Bapak Ibu. Pengecohnya di sini hukum Boyle dan hukum Pascal. Kita jawab. Betul kan? Oh. Oke, coba selanjutnya ini sudah. Nah, di sini kita perhatikan soalnya, pilih bagian-bagian jantung yang berada di sisi kiri. Kebalik ya, sisi kanan harusnya. Bagian yang memompa darah ke seluruh tubuh bagian apa gitu. Ini juga mikir jawabannya. Kedua mikir ini yang ngerti kan gitu Bapak Ibu. Katanya lebih atas gitu. Mikir nih jawabannya apa, juga mikir bagian di sini apa. Ini apa Bapak Ibu? Yang memompa darah ke seluruh tubuh. Nomor 2. Bilik kiri. Bilik kiri. Berarti bilik kiri itu di mana? Apakah di sini nggak ada nomor katanya? Yang merah kanan. Yang merah ini kita klik. Kalau itu sini boleh nggak? Boleh. Tapi jawabannya nggak tahu salah atau benar kan gitu. Jadi sudah menentukan, kita menentukan oh ini bilik kanan yang mana, nggak ada keterangannya sama sekali kan gitu. Bilik kiri yang mana? Wow, betul. Oke, selanjutnya ini tipe drop down. Jadi tekanan yang diberikan pada suatu cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Bunyi hukum apa ini? Di depannya, oh ternyata pakai drop down. Nah ke bawah ada Kirchhoff, Archimedes, Pascal, Boyle, hidrostatis. Jawabannya apa ini ya? Pascal, kita klik Pascal. Wow, betul. Selanjutnya, nah ini suruh mengurutkan Bapak Ibu dari yang paling kecil ke paling besar. Kalau di sini yang paling kecil yang mana? Yang mana ini? 2 mm. Selanjutnya, 2 cm. 3. Lanjut. Nah, kita mulai di sini Bapak Ibu. Ini juga harus narik-narik ke sana menyesuaikan dengan gambar. Ini kan kotak-kotak. Usus. Nah, usus yang mana usus? Kotak. Kita masukkan sini kotak. Kemudian hati yang ini dijalan. Terus jantung. Itu jantungnya. Ini jantung. Terus paru-paru. Paru-paru. Kemudian kantong kemih. Di bawahnya Masih ada lagi pankreas. Kemudian terakhir adalah lambung. Nah, ini pun anak-anak kan merasa lebih interaktif mengerjakan soal yang seperti ini. Jadi tidak hanya tulis-tulis saja, tapi ada permainan ya, permainan sambil belajar. Sebenarnya mereka itu bermain, tapi ada segi positifnya yaitu belajar IPA ya, yang menyenangkan seperti ini. Kemudian kita klik jawab. Wow, selesai kan. Nah, oke, selesai semuanya. Nah, ini sudah ada. Pengen lihat review?
Ini ringkasannya, ini apa nih? Buka kunci rambut. Ini ada rambutnya. Apakah ini bisa kita ubah, Bapak Ibu? Ini ada. Nah, pengen pilih yang mana? Bapak Ibu misalkan kalau tidak mau yang tadi, ya bisa pilih salah satu dari sini. Tapi ya udah, ini sudah cantik kan gitu. Roknya bisa diganti ya. Ini bisa diunduh juga. Jadi gambar-gambar ini bisa diunduh. Tapi bayar ya. Bu Isna ada yang konsep. Oke. Ini saya tutup dulu. Ibu. Oke. Nanti bisa dilanjutkan, enggak apa-apa Bu Isna. Pertanyaan dari Bu Isna. Bagaimana cara membagikan soal ke siswa supaya hanya bisa dikerjakan sekali saja? Oke. Itu Bu Isna. Ya. Bagaimana cara membagi soal ke siswa biar hanya dikerjakan sekali saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa nanti kita bersama-sama ngecek di sini. Kan ada aturan, ada pengaturannya. Untuk praktek itu kita besok saja, untuk prakteknya kita semuanya nanti besok ini kita pengenalan fitur terlebih dahulu. Fitur dan materi untuk prakteknya seperti apa kita hari kedua gitu, biar nanti fokus ke mengerjakan yang lainnya. Mungkin kita sharing-sharing dulu yang ada di kuisis, materi-materinya seperti ini. Pengenalan fitur terlebih dahulu. Itu gitu, ya. Oke, ya. Untuk itu nanti kita bahas bersama-sama ketika mengerjakan bareng-bareng. Karena belum tentu teman-teman sudah semuanya pernah membuat. Jadi kita pengenalan terlebih dahulu seperti apa sih kuisis itu kan itu. Begitu, Givi. Makasih. Ya, makasih. Ya. Kita lanjutkan pengenalan lagi. Monggo Bu Isna dilanjutkan dulu, monggo. Ya. Selanjutnya kita mengenal lagi dalamnya tadi kan teori yang ada di tayangan materi. Sekarang saya mau tunjukkan dalamnya itu seperti apa toh fitur-fiturnya yang langsung gitu. Saya mau tutup dulu. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah membuka, jadi tidak saya perkenalkan dari awal cara membuka kuisis, nggih. Untuk sampai ke kuisnya perlu dipresentasikan enggak? Perlu. Oke, saya ulang dari depan. Bagaimana cara membuka kuisis, gitu ya? Karena saya sudah punya, berarti saya mau pakai akun yang lain. Punya siapa ya di sini yang belum punya? Punya saya. Loh, kan di sini tidak ada. Pakai punya siapa ini ya? Punya Pak Rati yang belum pernah pakai kuisis. Oke, Bapak Ibu, ini adalah step yang paling awal. Kita klik kuisis. Nih, kuisis. Kemudian setelah itu kita masuk pada bagian paling atas. Tampilannya kan seperti ini. Kemudian kita daftar ya. Oke, dikasih tanya, continue. Mohon maaf, saya punya ini dikasih up. Nah, kemudian kita akan
tampilkan ada 3, kita tuh menggunakan kuisis itu sebagai apa kan gitu ya. Kita sebagai sekolah atau pekerja atau digunakan untuk pribadi. Karena kita seorang guru, maka kita pilih yang sekolah. Kita pilih sekolah. Nah, selanjutnya tampilannya kita itu siapa? Apakah seorang siswa, apakah seorang guru, atau sebagai administrator. Tentu saja kita karena seorang guru, kita pilih sebagai guru. Nah, ini sudah ada sapaan, welcome. Kemudian di sini kita disuruh menentukan sekolah kita tuh mana. Kalau sudah pernah terdaftar di situ ya kita pilih sekolah itu, tapi kalau tidak ya kita kasih SMP Negeri 2 Toro. SMP Negeri 2 Toro kok gano. Ini ada yang mengantuk. Oke, ini kan dari SMP 2 Toro, berarti ini aja di add. Nah, kita masukkan satu persatu nama sekolahnya, SMP Negeri 2 Toro. Kalau kemarin saya asal saya apa? Saya milih sekolah yang sudah ada di situ. Tapi nanti panjang ini, isinya panjang. Anggap aja sudah diisi gitu, ya. Sudah diisi karena ini tidak ada. Biasanya saya menemukan saya tinggal aja. Saya asal klik aja di sini, sembarang, sempetin duwe. Nah ini setelah itu kita masukkan subjek kelas kita, pelajaran kita, sains. Nah ini sains. Apalagi ya kalau sains, biologi masuk, kemudian fisika masuk, fisik masuk, gak apa-apa. Kemudian ini kelas berapa kita? Kelas 9. Baru kita save. Ini sudah masuk. Nah, kita sudah punya akun di sini sekarang Bapak Ibu. Akun kuisis pertama. Apakah library-nya ada? Yang ada, ini akun baru kan gitu. Ini masih kosong, kita nggak punya apa-apa karena belum pernah menggunakan kuisis. Nah, ini nanti kita bisa pakai kuisis di sini untuk besok. Tapi ini sekedar pengenalan terlebih dahulu. Jadi kuisis itu seperti apa sih gitu. Tapi prakteknya malam besok sama malam besoknya lagi. Jadi kalau pertanyaannya sekitar pengenalan dulu. Nah, di sini pakainya bahasa Inggris. Kita lihat untuk bahasa Indonesianya pengaturannya. Nah, ini pengaturannya ada Bapak Ibu di setting. Tapi kalau Bapak Ibu memang nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris, jadi seperti ini. Kalau Bapak Ibu lebih nyaman bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Bapak Ibu? Bahasa Indonesia. Kalau saya juga bahasa Indonesia, soalnya kampung bahasa Inggris. Jadi kalau tidak paham bahasa Inggris seperti saya, ini di setting, diklik. Ini emailnya, phone nomornya nggak usah, nggak apa-apa. Terus ke bawah. Nah, Bapak Ibu kan menemukan ini language. Nah, di sini bahasanya kan bahasa Inggris, maka ini semuanya adalah bahasa Inggris. Karena kita nyaman dan cinta terhadap bahasa Indonesia, kita ada bahasa Inggris waktu ini. Kita cinta terhadap bahasa Indonesia, maka kita pilih dulu bahasa Indonesia. Nah, pilih bahasa Indonesia Bapak Ibu. Terus, nah, otomatis sudah berubah otomatis. Sudah dalam bentuk bahasa Indonesia, kata Sandi dah nggak perlu lah. Biarkan aja. Nah, ini sudah lah ya. So, saya pengennya hanya dalam bentuk bahasa Indonesia. Oke, simpan perubahan. Ya, pengaturan sudah bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada cari. Ya, cari itu berarti kalau kita mau mencari yang sudah ada
di dalam kuisis. Kemudian ada perpustakaanku. Perpustakaanku ini isinya yang dibuat oleh kita, olehku kan, oleh saya kan itu. Ini nanti akan muncul di sini. Ataupun kita mengimpor dari milik orang lain, nanti juga akan masuk di perpustakaanku. Kemudian sebelumnya digunakan, kita pernah menggunakan milik orang lain, meskipun tidak kita simpan, nanti juga akan masuk di dalam perpustakaanku. Atau kita menyukai milik orang lain dengan memberikan emoji namanya ya, itu tanda love itu, nanti juga otomatis masuk di sini. Selanjutnya kita dibagikan ya, ada orang lain yang membagikan ke kita, nanti juga akan masuk pada perpustakaan. Ataupun semua konten yang kita buat. Ada juga yang mengetek kita, nanti semuanya akan masuk di sini. Itu akan menjadi milik kita. Jadi di perpustakaanku itu bisa meliputi semua yang kita buat, kemudian semua yang kita impor, kemudian yang kita sukai ataupun diberikan ke kita, itu ada di perpustakaanku. Kemudian kalau sekolah saya ini semuanya kosong, itu juga masih baru diluncurkan ini. Tapi saya belum pernah menggunakan untuk yang kuisis, tapi ini untuk sekolah nih, untuk sekolah pada akhir September. Semua guru di sekolah Anda mendapatkan akses 100% gratis seumur hidup ke 3 fitur premium teratas, yaitu pembuat kuis dengan kuisis AI, kemudian 2 juta dengan pelajaran premium, pertanyaan yang tadi itu. Anda pasti mengerti. Nah, kita bisa nambahkan ke sini. Bisa bergabung ya. Kemudian ya ini kuisis AI Bapak Ibu, ini yang baru. Nanti kita praktekkan di sini membuat soal-soal dengan menggunakan kuisis AI. Ini kita klik. Nah, ini untuk kuisis AI. Ini besok keluar dalam soal uji kom ya Bapak Ibu. Untuk kuisis AI dengan cara apa? Ini di kuisis AI ini ada lembar kerja atau bank soal, kemudian video YouTube, kemudian dokumen dengan situs web atau artikel online. Besok. Nah, kemudian kalau tidak ada sumber daya, nggak ada masalah, kita menggunakan prom, ya. Kita bisa menggunakan prom. Kemudian aksesnya gimana? Kita bisa menjelajah perangkat ini dengan AI. Wah, keren lah pokoknya. Kemudian ini untuk mengecek hasil. Ini nggak bisa nih, nggak ada karena belum pernah dipakai. Masih jong, masih nol. Kemudian kita juga bisa membuat kelas di sini. Ya, membuat kelas. Nah, kelas ini bisa dari Google Classroom ataupun Microsoft Teams. Ini yang disinkronkan, yang tidak membayar karena sudah ada MOU ya, ada kerjasama lah antara Google dengan kuisis dengan akun belajar ID. Kalau ini bayar ini. Ini kalau bayar nggak usah. Pengiritan pokoknya. Kemudian pengaturan tadi, selanjutnya ke bawah terus. Nah, ini ada undang dan dapatkan peningkatan gratis. Kalau kita bisa mengundang teman untuk bisa masuk ke sini dengan token yang kita pakai, itu kita bisa mendapatkan peningkatan gratis. Mungkin ada ikut kuisis super berapa minggu atau berapa apa ini. Ini tingkatkan ke arah ke super. Nah, ini untuk untuk fitur-fitur yang ada di kuisis. Gitu. Ini kalau ini masukkan kodenya kita sih untuk diberikan ke grup kelas gitu. Ini yang baru ya, ini yang baru. Saya tampilkan yang lama. Yang lama itu yang milik saya yang lama. Ini contoh yang lama. Ini yang lama, perpustakaanku berarti ini. Nah, ini contoh perpustakaanku.
Jadi ini yang dibuat sendiri itu ada 53. Ngimpor belum pernah. Artinya kita punya soal dari PDF kita impor, ini saya belum pernah, berarti ini masih 0. Kemudian disukai, saya berarti menyukai milik orang lain itu 3. Kemudian sebelumnya digunakan, berarti menggunakan milik orang lain itu ada 30. Jadi total yang ada di sini milik saya itu ada 74. Nah, ini apa saja sih kan itu. Rata-rata ini adalah soal. Kalau yang presentasi itu saya memang jarang menggunakan kuisis. Ini semuanya adalah kuis. Rata-rata kuis. Ini kuis. Nah, kuis semuanya adalah kuis. Bapak Ibu juga bisa kok membuat soal untuk asesmen di sini. Nih ya, misalkan saya pernah membuat tes diagnostik non kognitifnya dengan menggunakan ini. Itu sudah pernah. Kelas 8. Nah, ini untuk mempercantik tampilan kita buat di Canva ini. Jadi Bapak Ibu menyiapkan dulu untuk covernya ini di Canva. Kalau sempat bisa, tapi kalau nggak sempat kita bisa mengambil dari internet. Nah, ini pernah presentasi ini. Ini masih draft, artinya kalau masih draft itu belum di-publish, masih di sendiri. Baru ada 1 slide, berarti nggak niat ini. Baru 1 slide. Kemudian ini juga kuis, semuanya kuis. Ini pernah presentasi. Ini Bapak membuatnya ini. Ini tentang MPLS ketika MPLS dengan kurikulum SMP ini pakai presentasi Bapak Ibu. Kemudian ini materi kurikulum SMP itu juga saya pernah membuat presentasi. Ada banyak ini, ada 27 slide. Ini struktur kurikulum, dibangun data ini juga. Ini bioteknologi dan seterusnya. Nah, saya pengen memperlihatkan sedikit ya untuk tayangan ini, tapi masih lama sih, masih dulu ya, membuatnya sangat dulu sekali, entah berapa tahun yang lalu waktu awal-awal mengenal kuisis ini saya pernah membuat sistem peredaran darah pada manusia sebelum COVID kalau nggak salah. Kita coba ya, Jadi tadi kan kita sudah mengenal kalau kuis itu seperti apa, kalau tayangannya itu seperti apa gitu. Kalau ini adalah bahan presentasi. Nah, yang di sini Bapak Ibu, ini kan ada kode join. Itu bisa kita share ke siswa. Jadi tampilannya nanti anak-anak bisa langsung melihat di gawenya. Kalau sudah pada masuk, kita klik mulai. Tapi ini tidak, ini tidak akan bisa dijalankan Bapak Ibu jika tidak ada 1 orang yang mau join. Jadi kuncinya di situ. Kita bisa menjalankan presentasi pada kuisis jika ada minimal 1 orang yang join. Coba Bapak Ibu 1 orang bisa join. Baru bisa kita mulai. Linknya. Ini, linknya mana linknya? Linknya ini berarti. Mana? Saja ya. Yang penting kita tahu dulu. Oke. Karena waktunya tinggal 5 menit, katanya hanya 2 jam dari Google Meet-nya, meskipun di jadwal saya agak molorkan takutnya nanti putus tengah jalan. Memang dijatah oleh kuisis itu kita menyampaikannya 2 jam. Jadi 2 jam. Bisa stop dulu. Diberikan jatah itu 2 jam. Jadi minimal untuk pengimbasan pelatihan seperti ini itu 2 hari. Tapi saya ngambil kalau 2 hari kayaknya kan kurang guys. Jadi
untuk mencoba-coba fitur-fitur yang ada di kuisis itu paling tidak ya kita butuh 3 hari. Jadi yang hari pertama adalah pengenalan, besok kita langsung praktik ya Bapak Ibu. Kemudian hari ketiganya kita nanti ada uji kompetensi. Jadi apa yang saya sampaikan tadi nanti bisa Bapak Ibu pelajari lagi. Nanti akan ada uji kom dan Bapak Ibu semoga saja lulus uji kompetensinya. Seperti itu Bapak Ibu dari saya mungkin ngomongin untuk Bapak juga. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke Bu Isna, terima kasih atas materinya. Tadi sudah banyak sekali dimulai dari apa itu aplikasi Quizzes, dan ternyata Quizzes ini berkembang dengan cepatnya, mungkin sesuai dengan kodrat zaman sekarang Bu Isna. Dan saya yakin Bapak Ibu peserta dari workshop ini nanti ada keinginan atau kepo untuk mempraktikkan Quizzes, namun kegiatan prakteknya itu di hari kedua dan mungkin separuh di hari ketiga gitu ya Bu Isna. Oke. Untuk selanjutnya Bapak Ibu diingatkan kembali, silakan Bapak Ibu mengisi presensi untuk hari pertama, ada di kolom chat Bapak Ibu. Mengingatkan mungkin ada yang tadi ke kamar mandi atau ketiduran bisa melihat chat kembali dan mengisi presensi pada hari pertama. Untuk hari kedua Bapak Ibu, besok akan kita mulai jam 7 malam atau jam 19 tepat Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketinggalan supaya prakteknya juga lebih lancar atau mulai dari awalnya ini tidak kesusu begitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, tinggal 2 menit. Mungkin ada pertanyaan, tadi di kolom chat ada permintaan Bu Isna besok diajari cara membuat yang pilihan ganda gitu. Ya, bisa ya Bu Isna? Insya Allah. Sebenarnya kuisis ini kan banyak sekali ya, macam-macamnya ya Bu Isna ya. Betul. Dan ada IE-nya atau AI. IE-nya ini cukup membantu Bapak Ibu bisa mengeksplor dan menggunakan IE ini. Nyoba-nyoba dulu itu enggak apa-apa Bapak Ibu. Sehingga nanti besok malah lebih lancar, atau mungkin ada pertanyaan karena sudah pernah mencoba-coba, jadi pertanyaannya juga mungkin akan lebih banyak lagi gitu nggih Bu Isna nggih? Iya, nanti mohon maaf belum bisa dijawab Bu Wit. Nanti sekalian besok. Nggih, siap. Di Bu Isna di kolom chat juga ini share ulang presensinya di Kombel IPA. Iya, nanti di Kombel IPA kan. Bapak Ibu masuk Kombel IPA kan? Nggih. Terus masuk di Kombel IPA Bapak Ibu supaya nanti tidak ketinggalan, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang insya Allah bagi MGMP IPA kegiatannya nanti menyusul banyak Bapak Ibu, jangan takut nanti dapat sertifikat juga. Dan untuk uji kom Bu Isna, punten, kalau misalnya Bapak Ibu ini ada ketakutan, waduh nanti tidak lulus terus tidak dapat sertifikat, nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya gitu ya Bu Isna nggih? Iya. Iya. Oke Bu Isna, Bapak Ibu semua, waktunya sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya Bu Isna, terima kasih atas materinya. Semoga selalu bermanfaat. Saya tutup untuk sesi kita malam ini. Ini saya dari luar Kabupaten Grobogan Bu, nggak apa-apa, tetap gabung di Kombel IPA itu nggak apa-apa Bu atau Pak. Di link ini tadi ada baru Bu Isna. Silakan nanti bisa japri Bu Isna atau saya Bapak Ibu. Bapak Ibu
kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antisipasinya sampai ketemu besok sore. Selamat istirahat, selamat bermalam Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Trisna. wabarakatuh. Sami-sami.